Kenali, kami dari kelompok 3. Pada hari ini kami bakal melakukan city tour. Destinasi pertama kami yaitu Museum Bala Putra Dewa. Oke, baiklah sebelum dimulainya nama saya Muhammad Farihan. Halo, nama saya Syoki Sawal. Halo, nama saya Muhammad Zaki Pranala Tandu. Halo, nama saya Samuel Jamanangan Saragi. Halo, nama saya Muhammad Razan. Halo, nama saya Ratu Nadine Hairunisa. Halo, nama saya Raja Sarpaku Sabitri. Halo, nama saya Anissa Triuliani. Halo, saya Gigi Syafira. Halo, saya Carla Idrisa Efek. Destinasi pertama kami adalah Museum Bala Putra Dewa. Museum ini menyimpan jejak panjang peradaban Palembang, mulai dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga Indonesia modern. Nama Bala Putra Dewa sendiri diambil dari Raja Besar Sriwijaya, simbol kejayaan Palembang sebagai pusat kekuasaan maritim Nusantara. Dari museum ini, kita belajar bahwa Palembang adalah cerita tentang kejayaan, perjuangan, dan keberlanjutan sejarah yang masih hidup hingga hari ini. Halo guys. Sekarang kami sudah berada di dalam Museum Bala Putra Dewa. Dan kami akan melihat apa saja yang ada di pameran hibah. Ayo guys. Nah, sekarang kami sudah berada di dalam ruangan pameran hibah. Nah, isi ruangan pameran hibah ini adalah peralatan pertukangan. Nah, jadi manusia dengan kemampuan akalnya mampu menciptakan peralatan yang dapat mempermudah pekerjaannya. Di samping untuk meningkatkan hasil kerja yang ingin dicapainya. Salah satu peralatan tersebut adalah peralatan pertukangan. Dalam pertukangan dikenal peralatan yang dikenal dengan nama gergaji. Dalam sistem pertukangan dikenal berbagai jenis macam gergaji, baik dalam manual maupun mesin. Pada masa lalu, sebelum dikenal berbagai jenis gergaji yang menggunakan mesin, masyarakat Indonesia menggunakan gergaji manual untuk memotong dan membelah kayu. Oke guys, sekarang kita beralih ke daerah Megalitikum. Seperti yang sudah kalian lihat, di sini ada banyak sekali batu-batu peninggalan prasejarah. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah kepala arca megalit tanpa tutup kepala. Perwujudan arca ini memperlihatkan tipe masyarakat dari ras Negrit. Secara keseluruhan, gaya pahatannya bersifat statis dan oleh para ahli itu dimasukkan ke dalam kelompok pengarcaan tipe primitif. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam ruangan yang dimana menjelaskan kehidupan manusia prasejarah yang ada di Sumatera. Nah guys, jadi di sini kita sudah berada di ruangan hewan-hewan yang ada di Sumatera. Hewan-hewan ini sudah cukup langka untuk di Sumatera. Mungkin bisa dijelaskan oleh Razan. Nah guys, fun fact-nya hewan-hewan di belakang kita ini kata ibu-ibu pegawai di sini asli ya. Dan kalau malam bisa gerak sendiri. Halo guys, jadi kami sekarang berada di ruangan masa peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yuk guys, ikutin kami. Sekitar abad ke-7 Masehi, Sriwijaya tumbuh sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Berpusat di Palembang, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan penting yang menghubungkan India, Cina, dan Asia Tenggara. Kekuatan Sriwijaya tidak terletak pada wilayah daratan yang luas, melainkan pada penguasaan laut dan sungai. Armada lautnya menjaga Selat Malaka, menjadikan Sriwijaya pengendali lalu lintas perdagangan internasional. Kejayaan Sriwijaya berlangsung selama berabad-abad, menjadikan Palembang simbol kekuatan maritim dan intelektual Nusantara. Namun, sering waktu, serangan dari kerajaan lain, dan perubahan jalur perdagangan perlahan melamakan kekuasaan Sriwijaya. Meski kerajaan itu runtuh, jejak kejayaan tidak pernah hilang. Sriwijaya tetap hidup dalam sejarah Palembang, dalam budaya, peninggalan, dan ingatan kolektif masyarakat.
Nah guys, kami sekarang ada di bagian rumah limas di Museum Bala Putra Dewa. Kalian tahu nggak sih guys, kalau ini rumah tradisional khas Sumatera Selatan. Oke guys, ikuti kami yuk. Setelah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, identitas Palembang terus berkembang melalui warisan budayanya. Salah satu yang paling ikonik adalah Rumah Limas. Rumah Limas merupakan rumah adat khas Palembang yang mencerminkan status sosial, nilai adat, dan filosofi kehidupan masyarakatnya. Nama Limas berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai limas terpancung, dengan bangunan panggung yang kokoh dan megah. Ciri utama rumah limas adalah lantainya yang bertingkat-tingkat disebut kekejing. Setiap tingkat memiliki makna, menunjukkan tingkatan usia, kedudukan, dan peran seseorang dalam masyarakat. Tidak semua orang boleh duduk di setiap tingkatan, karena adat dan tata krama sangat dijunjung tinggi. Rumah ini dibangun dari kayu unglen, kayu khas Sumatera Selatan yang kuat dan tahan air. Material ini menunjukkan kecerdasan lokal masyarakat Palembang dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang didominasi sungai dan rawa. Rumah limas bukan sekadar tempat tinggal. Ia menjadi pusat kegiatan adat seperti pernikahan, musyawarah, dan upacara penting keluarga. Disinilah nilai kebersamaan, penghormatan, dan hierarki sosial diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini rumah limas tetap menjadi simbol kebesaran budaya Palembang. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya tercatat dalam kerajaan dan perperangan, tetapi juga hidup dalam arsitektur dan cara masyarakat memaknai kehidupannya. Have an opinion on me, you ain't even straight yourself, ayy. Can't stop talking about me, look like you need some help, ayy. Big lies you spewed, where can I see all the wealth, ayy? Made a fortune, regardless the cards I was dealt. I keep a poker. Halo guys. Kami udah sampai di destinasi kedua, yaitu Pulau Kemarau. Ayo ikutin kami. Ayo. Ayo. Di Pulau Kemarau berdiri sebuah bangunan yang menjadi saksi akulturasi budaya dan perjalanan panjang masyarakat Tionghoa di Palembang, Kelenteng Hok Jing Rio. Kelenteng ini diyakini telah ada sejak ratusan tahun lalu, dibangun sebagai tempat ibadah dan penghormatan leluhur bagi komunitas Tionghoa yang menetap dan berdagang di Palembang. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari peran Sungai Musi sebagai jalur utama perdagangan dan pertemuan budaya. Nama Hok Taijing Rio berarti rezeki suci di sungai, mencerminkan harapan akan keselamatan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kelenteng ini juga berkaitan erat dengan legenda Tambuan dan Siti Fatimah, makam yang berada di kawasan Pulau Kemarau. Sering dikaitkan dengan kisah cinta mereka. Menjadi kelenteng bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang memori kolektif masyarakat Palembang. Nah guys, sekarang kita udah di salah satu destinasi yang ada di Pulau Kemarau, yaitu Pagoda 9 Lantai. Jadi Pagoda 9 Lantai ini adalah salah satu ikon wisata yang ada di Pulau Kemarau. Struktur bangunan ini memiliki 9 lantai dengan total tinggi mencapai 45 meter guys. Jadi bangunan ini memiliki makna filosofis, dibangun dengan 9 tingkat sesuai prinsip Feng Shui, dan memiliki 8 sudut yang melambangkan 4 kua atau 8 trigram. Tahun pembangunan ini dibangun pada tahun 2006. Nah, jadi guys, di Pagoda 9 Lantai ini, waktu kita naik ke tangganya, kita langsung melihat naga. Dan di ujung atap lantai pertamanya terdapat patung ikan guys. Dan terus di ke-9 lantai ini, kita dapat menemui logo Yin Yang, yaitu logo ini yang melambangkan keburukan dan kebaikan. Jadi di setiap kebaikan itu pasti ada keburukan, dan di setiap keburukan pasti ada kebaikan. Oke guys, kami sekarang berada di pohon cinta yang ada di Pulau Kemarau.
Nah guys ya, konon katanya buat pasangan yang nulis nama mereka di sini, mereka bakal jadi jodoh sehidup semati. Seperti yang tadi aku udah baca nama orang, mereka kayak nulisin nama Anggi, Sela, dan pasangannya ini Sela, Raka, Rafli, Sela, terus RS, mana tadi ini? Okta. Nah, teman kelompok kita juga nulisin nama mereka di sini. Mereka nih beneran hopeless romantic banget teman-teman. Jadi sangat rekomen banget buat pasangan-pasangan di Palembang yang mau maksain mereka sama pacar mereka. Betul banget. Halo guys, sekian sudah Palembang Tour dari kelompok 3. Makasih udah nonton. See you. Bye. Opinion on me, you ain't even straight yourself, ayy. Can't stop talking about me, look like you need some help.